Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Maleber. Sebelum kita akan memulai ibadah pada hari ini, saya undang para jemaat untuk bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-berkat Engkau telah berikan kepada kami. Pada hari ini kami akan memulai ibadah ini. Engkau yang tolong lingkupi kami, Engkau yang tolong berkati setiap kami yang ada di rumah. Engkau yang bimbing dari awal sampai akhirnya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 135 ayat 1-5. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang memelihara kita semua, Allah pun yang akan melindungi kita semua. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Dan
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Ateng. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita mau angkat satu pujian Percaya Patuh dari NP 247. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya boleh berbagi firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini memiliki tema taat kepada firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa sampai pada saat ini Engkau terus berkuasa memberkati hidup kami dan memelihara setia sepanjang perjalanan hidup kami. Dan pada saat ini juga kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami melalui uraian firman Tuhan. Berkatilah setiap pendengar Tuhan dan setiap kami yang senantiasa merindukan akan jamahan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan akhir-akhir ini menjadi sebuah barang langka. Salah satu tantangannya adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan seringkali mendapat label sok suci, sok alim, sok rohanilah, dan lain sebagainya oleh orang-orang yang menganggap diri kekinian. Itu sebabnya tidak heran seringkali
Ada di antaranya anak Tuhan yang terpengaruh dan pada akhirnya menganggap sepele prinsip-prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tidak mau seperti itu. Kenapa kita harus taat kepada firman Tuhan? Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan ini. Alasan pertama kenapa kita harus taat kepada firman Tuhan adalah karena kita merupakan hamba kebenaran. Firman Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18 demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat di Roma bukan lagi memiliki status sebagai hamba-hamba dosa, melainkan sebaliknya, mereka dengan segenap hati telah mentaati pengajaran firman Tuhan dan mereka telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bukan hanya jemaat di Roma, tetapi setiap orang, bahkan setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengakuinya di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, pribadi kita masing-masing. Bagi kita setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, maka kita disebut orang atau hamba-hamba kebenaran. Jadi kata-kata ini adalah sebuah penegasan dari Paulus, bukan hanya kepada jemaat di Roma sekali lagi, tetapi kepada kita sekalian, bahwa setiap kita yang mengabdikan diri kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita adalah hamba-hamba atau dulos kebenaran dan bukan lagi beratribut sebagai hamba dosa. Salah satu ciri hamba kebenaran adalah mentaati kebenaran itu sendiri. Karena kita adalah hamba, maka yang kita taati adalah Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Dia adalah sang kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, jelas di sana dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Yesus adalah jalan, tetapi juga dia adalah kebenaran. Jadi kita semua di dalam Kristus, kita semua adalah hamba-hamba kebenaran. Sebagai hamba kebenaran, ketaatan bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kenapa? Karena kita sekali lagi adalah seorang hamba. Mari memberi teladan bagaimana kita sebagai hamba kebenaran atau budak Kristus harus taat kepada sang kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Saya mengambil contoh di dalam Lukas pasal 1 ayat 38, bagaimana Maria memberi teladan kepada kita sebagai hamba-hamba kebenaran yang mentaati firman Tuhan. Demikian katanya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi Maria harus menerima kenyataan bahwa dia harus mengandung dan pada akhirnya melahirkan seorang anak di luar pernikahannya. Sekali lagi, tidak mudah bukan? Namun karena Maria menyadari dia adalah hamba Tuhan atau hamba kebenaran, itu sebabnya dengan iman dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bagi Maria tidak ada pilihan lain selain taat kepada Tuhan. Bagi Maria tidak ada pilihan lain selain mengikuti kehendak Tuhan atas dirinya. Mudah bagi kita untuk taat kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi yang kondusif atau baik. Misalnya mengucap syukur,
berbagi kepada orang lain, melayani, berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita juga mau taat kepada Tuhan di saat kita sedang berada dalam kondisi yang kurang baik? Itu adalah tantangan bagi kita. Di saat lingkungan kita memberikan pengaruh yang kurang baik pada kita, apakah kita masih tetap terus berkomitmen untuk tetap tegar dan teguh untuk senantiasa mengikut kehendak Tuhan Yesus Kristus? Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita adalah hamba kebenaran, maka ketaatan kepada Tuhan adalah sebuah panggilan, sebuah keharusan. Alasan yang kedua kenapa kita harus mentaati firman Tuhan adalah karena bukti kasih kita kepada Tuhan atau wujud kasih kita kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Luar biasa firman Tuhan. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah rahasia ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Rahasia ketaatan kita adalah kita akan taat kepada firman Tuhan, kita akan taat dan mengikuti kehendak Tuhan hanya jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak berkata, kamu harus mengasihi aku dan kamu harus menuruti perintahku. Seolah-olah ada dua hal yang harus dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan, perhatikan di sana ada kata akan, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya apa? Artinya adalah ketaatan itu adalah buah atau akibat dari mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saat kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mentaati firman-Nya. Jadi kalau saudara dan saya berkata, saya mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bahkan kita sambil menyanyikan lagu, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Apakah benar? Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Yesus? Bukan hanya sekedar melantunkan pujian saja. Bahkan saat kita menyanyikan pujian tersebut dan saat kita mengungkapkan hati kita, ucapan kita kepada Tuhan, tapi kalau saudara dan saya, kalau hidup saudara dan saya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak menunjukkan buah firman Tuhan, tidak menunjukkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita, sungguhnya saya dan saudara berkata bohong. Jadi kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus akan terlihat melalui apa yang kita lakukan, melalui buah-buah yang nampak di dalam kehidupan kita. Sama seperti Maria, ketika dia mengatakan aku adalah hamba Tuhan, maka pada saat itu pula Maria taat kepada firman Tuhan, meskipun sangat mungkin dan sungguh-sungguh mungkin tidak mudah bagi Maria untuk menghadapi kenyataan itu. Jadi mengapa kita harus mengasihi Tuhan Yesus? Karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengikuti apa yang sudah Allah lakukan. Maka kita meneladani
maka kita mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, Tuhan memberi kemampuan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya untuk senantiasa mengasihinya. Yohanes 3 ayat 16, kita semua pasti tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah lah yang terlebih dahulu berinisiatif mengasihi saudara dan saya. Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi, menerima kita apa adanya, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala cacat celah kita di hadapannya, sehingga kita dilayakan untuk menjadi hamba-hamba kebenaran, dilayakan menjadi anak-anak Tuhan, dilayakan menjadi warga kerajaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pastikan, sudahkah saudara menerima kasih Kristus di dalam hidup saudara? Karena jikalau kita belum sungguh-sungguh menerima kasih Kristus, maka dipastikan bahwa kita tidak akan mentaati firman-Nya. Maka dipastikan bahwa kedagingan kitalah yang akan menguasai kehidupan kita. Sebaliknya, saat kita menerima Kristus dan kasih-Nya itu, dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka Ia akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan senantiasa. Jadi ketaatan kita merupakan bukti atau wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita menghayati, mendalami, menyelami kasih Allah, semakin kita menyadari Allah mengasihi kita, maka semakin kita dimampukan, didorong, dimotivasi untuk senantiasa hidup taat, hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, dimampukan untuk mengasihi orang lain, dimampukan untuk menerima orang lain apa adanya, dimampukan untuk melayani orang lain dan sesama, dimampukan untuk berbuat baik kepada orang lain, meskipun terkadang orang lain tidak membalasnya. Nah, itulah alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga dan yang terakhir mengapa kita harus taat kepada firman Tuhan. Ketaatan membuka peluang untuk kita mengalami berkat dan mujizat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang yang hidupnya taat pada firman Allah yang akan mengalami berkat dan mujizat Allah. Allah memberikan kesempatan untuk setiap orang yang percaya kepadanya, untuk setiap orang yang mau taat dan mengasihinya, untuk mengalami berkat dan mujizat Allah. Saya percaya setiap kita yang mengalami berkat, yang menerima berkat, yang mengalami mujizat Allah adalah di saat kita hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 di sini dikatakan, dan apa yang kita minta daripadanya kita mendapatnya karena kita taat kepada perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkannya. Maaf, dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Saat kita taat kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya, maka pintu dekat dan pintu mujizat disediakan Tuhan bagi kita. Ketika kita taat pada firman Allah, maka kita sedang menyenangkan hati Allah. Sekali lagi, ketika kita taat pada firman Allah, maka sebenarnya kita sedang menyenangkan hati Allah. Itulah standar dan ukuran kualitas kebaikan kita. Kebaikan kita, apapun yang kita lakukan, bukan atas dasar semata-mata karena kebaikan orang lain, semata-mata karena kita ingin menyenangkan orang lain, semata-mata karena kita ingin melakukan yang terbaik bagi orang lain. Tidak. Standar utama, dasar utama kita melakukan segala sesuatu kebaikan kita adalah karena apa? Karena kita ingin taat dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita ingin menyenangkan
hati Tuhan. Meskipun terkadang ketika kita melakukannya belum tentu orang lain senang dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan segala sesuatu, bahkan ketika kita melayani, bahkan ketika kita berbuat apapun itu bentuknya, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka belum tentu semua orang senang dengan apa yang kita lakukan. Namun tetapi pasti Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Namun begitu, meski orang lain belum tentu senang, kita terus semangat untuk melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan diagungkan dan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi saat kita menyenangkan hati Allah, saat kita taat kepadanya, maka pintu berkat dan pintu mujizat itu disediakan bagi kita. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa saat seorang taat kepada Tuhan, ada pintu berkat dan mujizat yang dinyatakan. Bapak Ibu masih ingat saat Petrus berputus asa, semalaman menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Dan saat itu Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepadanya. Kurang lebih seperti ini. Petrus, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Lantas Petrus menjawab, Guru, sudah semalam saya melakukannya dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Meskipun bagi Petrus tidak masuk akal, meskipun bagi Petrus bertentangan dengan pengalamannya, dengan logikanya, tetapi karena Petrus taat dan beriman, maka disitulah ada berkat yang disediakan Tuhan dan ikan yang Petrus tangkap sungguh banyak. Di situ kita akan melihat bahwa Allah sangat berkuasa. Di situ kita akan melihat bahwa kuasa Allah dinyatakan. Dalam peristiwa lain, waktu pesta di Kana, di saat sang punya hajat sedang krisis anggur, dan pada saat itu ibu Yesus tahu apa yang harus dilakukannya dan dia berpesan kepada orang-orang yang bekerja di situ. Katanya kurang lebih seperti ini. Jikalau Tuhan Yesus atau guru itu melakukan atau menyuruh apapun yang harus kamu lakukan, maka kamu harus taat. Dan benar, ketika krisis terjadi, Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Penuhi, ambil tempayan-tempayan itu, drum-drum itu, gentong-gentong itu, isi dengan air, penuhi dengan air. Dan di saat para pelayan itu mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan, sungguh terjadi hal yang luar biasa. Air itu dalam sekejap berubah menjadi anggur. Andai saja pelayan itu tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, mujizat itu tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada prinsipnya ketaatan itu membuka peluang untuk kita mengalami berkat dan mujizat Allah. Memang tidak mudah bagi kita mentaati firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, saat kita mau melakukannya, bahkan dalam hal terkecil sekalipun, maka disitulah kehendak Tuhan akan dinyatakan. Tetapi sebaliknya saat kita malas melakukan kehendak Tuhan, malas mentaati firman Tuhan, maka di saat itu pula bahwa kita sedang menunda pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pakai istilah menunda. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi sekarang ini dan di dalam zaman-zaman atau akhir-akhir ya krisis COVID-19 ini, kita tetap semangat ya, dan kita tetap terus setia kepada Tuhan, dan kita tetap mau belajar untuk tetap terus setia melakukan kehendak-Nya, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita mau terus belajar untuk mengasihi Tuhan.
Dan sebagai terakhir, bahwa ketaatan yang kita lakukan bukan semata-mata hasil kekuatan kita sendiri, melainkan Roh Kuduslah yang ada di dalam diri kita, yang terus memberikan kemampuan dan motivasi untuk melakukannya. Jadi di saat kita taat, jadi di saat orang lain bahkan melihat mungkin kita adalah orang yang taat kepada Tuhan, maka kita tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk memegahkan diri. Karena apapun yang kita lakukan, sesungguhnya untuk semata-mata untuk kemuliaan Allah, untuk kemasyhuran namanya. Demikian firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat ini. Jadi ada 3 alasan kenapa kita harus taat pada firman Tuhan. Alasan yang pertama, karena kita adalah hamba kebenaran. Alasan yang kedua, karena ketaatan adalah bukti nyata atau wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketaatan membuka peluang untuk kita mengalami berkat dan mujizat Allah. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pendengar khotbah ini. Kiranya Tuhan memberkati, menghiburkan, menguatkan, dan Engkau yang terus berkuasa menuntun hidup kami semua, agar kami tetap taat, setia, dan terus mengobarkan prinsip-prinsip hidup firman Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kami, di keluarga, di tempat pelayanan gereja, bahkan di lingkungan di mana kami tinggal dan di mana kami bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Teng. Kita juga akan menanggapi firman Tuhan dengan mengangkat satu buah pujian berjudul Bersyukur Selalu. Bersyukur akan kasih-Nya, bersyukur atas apa yang telah Dia berikan kepada kita setiap hari. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus, Kau